Kalau misalnya bosen angkat tangan ya. Kayak itu apa? Apa itu namanya? Kalau ini yang apa? Uji nyali ya. Kalau udah nggak kuat angkat tangan gitu ya. Uji nyali. Ya. Kalau udah ngelihat hantu ya, penampakan setan ya suruh angkat tangan kalau udah nggak kuat. Ya. Nah, Bapak Ibu, agenda 4 ini sebenarnya ya agenda yang paling inti ya. Kalau kemarin tuh Bapak Ibu lebih ke teori ya. Nah, agenda 4 ini nanti Bapak Ibu akan eh, me- mengaktualisasikan. Nah, ini namanya nih, aktualisasi dan habituasi Latsar ya. Nah, ini ada gedungnya apa nih? Gambar gedungnya. Nah, Bapak Ibu selama Latsar ini sebenarnya apa sih tujuannya gitu ya? Mbak Khalimatul ini diikutkan Latsar ini untuk apa sih sebenarnya gitu? Nah ini tujuan utamanya ini Bapak Ibu. Yang tulisan merah ini bisa dibaca ini apa ini? Bu Khalimatul, Bangga melayani bangsa. bangga melayani bangsa ya. Nah ini Bapak Ibu selama Latsar ini ya bertujuan menginternalisasikan dan mengimplementasikan core value. Ya, ya, tujuan utamanya ini bangga melayani bangsa. Ya. Tidak sekedar Bu Agnes ini menjalankan tugas sebagai penyuluh. Saya ini ke kantor ini mau ada penyuluhan di sana nih, di daerah mana itu, KM 11 misalnya. Ada penyuluhan tentang bahaya apa nih pergaulan bebas misalnya gitu ya. Nah ini tidak sekedar menjalankan tugasnya Mbak Agnes, tapi ada kebanggaan Bapak Ibu ya, kebanggaan. Oh saya bangga nih, saya bangga ini pakai logo Kemenak kan gitu kan. Bajunya ya ada logonya nggak Mbak Agnes ini? Kalau lagi tugas menyuluh pakai baju apa? Biasanya pakai PDH Kemenak, kalau enggak tergantung hari penyuluhan, Pak. Hmm, Tapi kami biasanya pakai go-kart gitu yang ada logonya. Kokar. Oke. Oke ya. Jadi kelihatan anu ya, resmi dan kelihatan apa ya? Ya kelihatan benar-benar dari pemerintah gitu loh ya. Nggih, nggih, nggih. Nah, jadi itu Bapak Ibu ini tujuan akhirnya tuh harus bangga melayani bangsa ya, melayani bangsa. Ini kalau bahasa Jawanya ya, never ending apa ini? Never ending service. Ya, ya, melayani bangsa itu never ending. Pelayanan yang tidak berakhir ya. Ya, sampai bubarnya bangsa ini ya atau bangkrutnya bangsa ini kalau itu. Yang itu ya kita berdoa tidak terjadi. Nah, Bapak Ibu, kalau agar bisa bangga ini ya, ini harus memiliki sikap ini. Ada dua hal ini yang harus dimiliki. Bu Asifah ya. Ini udah saya singgung juga kan. Yang pertama apa nih, Bu Asifah? Mampu apa? Mampu? Mampu melihat permasalahan di lingkungan kerja, Iya. serta mampu memberikan solusi yang relevan Nah, ini kan dan tugas kemarin nih. memecahkan permasalahan. Tugas kemarin ya, Bu Asifah ya. Mampu melihat masalah dan mampu Oke. memberikan solusinya. Nah, ada apa? Bapak Ibu bisa melihat visi ke depan, ya, melihat ada masalah apa ini ya. Risiko-risiko, mitigasi risiko ya. Mhm. Ini yang tadi yang kalau Bu Asifah ini di mana? Di KUA Godokusuman, Bapak. Gondokusuman, Oke, Jogja juga ya. Bentar, ini saya Godokusuman. petakan juga Mbak Asifah, KUA Gondokusuman, Bu Khalimatul, Mbak Khalimatul. Di Manbatang.
Man Batang. Nggih. Man Batang. Mbak Agnes di KUA. Ngemplak. Mbak Dewi di mana? Dewi Sulistyowati. Di mana satu Jakarta, Pak? Man satu, Jogja. Halo. Kok putus-putus Mbak Dewi? Man satu Jogja. Jogja ya? Man satu Yogyakarta ya? Oke, Mas Akul Iya, Afon Pak. Oh iya, ngapunten, Pak. Di sini sinyalnya agak di bermasalah. Man Iya, satu Jogja ya? Mbak Dewi tadi. Halo. Ya, Man satu Jogja. Kalau Pak Akul Afon, Di KUA Walahan Jepara, Pak. Welahan Jepara. Wih, iya, Pak. Betul, Pak. Di Man satu Jogja. oke ya. Mbak Anissa di mana? Di UIN Saizu Purwokerto, Pak. Oh ya, ini. Ya kita kenalan lagi karena tadi kan banyak orang ya. Ini yang bersepuluh saya harus ngapalin lagi. Kemudian Mas Denny Ramadan, MTS Negeri 1 Brebes, Pak. MTS Brebes. Mas Ahmad Fadlan. Tahu Umbul Harjo, Pak. Oh iya, tadi yang dekat terminal tadi ya. Mas Diva, Di KUA Klaten Utara, Klaten Tengah, Pak. Klaten Tengah ya. Tadi yang banyak ini ya, heterogen ya masyarakatnya. Mas Bagus Indrawan, Saya dari UIN Sunan Kudus, Pak. UIN Sunan Kudus. Oh iya, banyak ya Ya, temennya kemarin CPNS beberapa ya ya, di betul, Pak. Sunan. Oh, UIN 27 Sunan kemarin. Kudus ya, Sunan Kudus ya. Bukan UIN Ya, Kudus ya, tapi UIN Sunan Kudus ya, Mas. Bagus ya. tadinya IAIN Kudus, Oh, sekarang udah oh. berubah jadi UIN Sunan Kudus. UIN Sunan Kudus, ada Sunannya ya sekarang ya. Ya, Oke. betul, Pak. Jadi Mas Bagus ini adalah sebagai eh, temennya, temennya Yesus ya. Karena Yesus itu orang Kudus ya. Para Kudus. Ya, temennya Yesus Mas Bagus ini ya. Ya. Menurut Gus Dur, Yesus itu orang Kudus. Jadi Mas Bagus ini tetangganya ini pasti ya. Oke, ya ini bisa jadikan bahan ini Mbak Agnes kalau lagi penyuluhan. Guyon-guyon ala Gus Dur. Ya, ada bukunya itu. Ya. Kemudian Bapak Ibu, waduh ini kelewat. Nah ini nggak perlu. Nah ini, bagian ini sering saya putar-putar terus ya. Nah ini yang paling atas ini agenda berapa ini, Mas Diva? Baik, Agenda 1, Pak. agenda satu. Yang ini kesiapsiagaan Mas Bagus. Agenda berapa? Kesiapsiagaan bela negara. Agenda berapa, Mas Bagus? Pak, Ya, 2. ini Kunci, Pak. yang bawah ini. Kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan negara. Agenda berapa? Ya, agenda berapa? Satu apa dua? 1, Pak. Satu, ya. Kemudian ini wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara ini, Mas Denny, berapa? Agenda berapa nih? Wawasan kebangsaan. 1 ya. Satu. Nah, Bapak Ibu jadi bisa menyimpulkan di sini agendanya itu, agenda satu ini melingkupi Bapak Ibu. Ibaratnya ini otaknya atau jiwanya Bapak Ibu ya. Ini kemarin diberikan doktrin agenda satu ya. Tentang bela negara ya. Kemudian wawasan kebangsaan ya.
Nah ini, biar Bapak Ibu ini menjadi NKRI. Oh, NKRI harga apa ya, Mas Akul? Hmm? Harga mati. Harga mati ya. Harga mati itu berarti nggak bisa ditawar atau bagaimana? Ya, nih. Jadi Bapak Ibu harus berjiwa NKRI dan berjiwa Pancasilais. Oh, aduh. Ya, udah hafal belum Pancasila, Bu Dewi, ya, Mbak Dewi? Hafal ya Pancasila ya, Mbak Dewi ya? Ini selalu anu ya. Ini padahal di kota ya Mbak Dewi. Tapi kenapa sinyalnya jelek? Iya Pak, Iya, di kota iya Pak. Jogja Kebetulan kenapa? di Hah? ruang guru sama di ruang guru sama di lab tuh sinyalnya kurang Pak. Ini saya pakai sinyal pribadi juga ternyata masih kurang Oh, mendukung. Ngapunten berarti Bapak. kedap itu. Di situ kedap sinyal itu. Untuk menyepi itu tempatnya. Ya, Iya, soalnya harus cari ruang yang sepi Pak. oke. Nah itu ya, jadi dilingkupi oleh agenda satu ini. Nah kemudian yang di bawah ini agenda berapa Mbak Anissa? Anissa Trihapsari. Nih, Agenda 2, Bapak. agenda 2 ya. Disingkat apa ini? Berakhlak. Berakhlak. Nah ini agenda 2 gitu kan. Ini satu, ini 2. Nah terus yang atas ini Mbak Agnes, manajemen ASN dan Smart ASN ini agenda berapa ini? Agenda 3 yang Agenda dijelaskan oleh 3. Bapak. Oke ya. Nah di sini agenda 3 ini ada panahnya ini. Ada panahnya 2 di sini untuk menurunkan isu. Nah, jadi isu itu diturunkannya dari sini. Manajemen ASN atau Smart ASN. Nah, kan gitu ya. Kemarin udah bikin tugas kan Bapak Ibu ya. Nah, nanti isu ini dicari penyebabnya. Apa sih penyebabnya ya? Ini kenapa para penghulu ini di KUA Ngemplak misalnya, kok selalu datangnya terlambat kalau menikahkan. Nah, ini isu. Penyebabnya apa? Oh, ternyata dia itu menikahkan di beberapa tempat, overload. Nah, oh berarti ini masalah pembagian tugasnya nggak bagus penjadwalannya. Nah, dicarilah di sini gagasan kere aktif. Nah, ini kan. Ini kalau kere harus aktif ya agar punya duit. Gagasan kreatif ya sini. Oh, kalau begitu saya mau bikin apa? Oh, penjadwalan pakai Google Calendar. Jadi nanti biar penghulu-penghulu itu cuman model HP aja nanti udah ada notifikasinya. Kamu menikahkan di sini jam sekian. Nah, nggak boleh terlambat karena ini anaknya bupati. Nah, nanti kalau kamu terlambat, nanti kamu dipindahkan kan tempatnya di Papua sana gitu kan. Nah, nanti bikin Google Calendar. Nah, kemudian ini tahapan kegiatannya apa? Oh, pertama harus bikin dulu nih akunnya semua dikonekkan dengan akun Google. Nah, baru kita bikin jadwalnya. Misalnya bulan September. Nah, Pak Akul Akhwan ini menikahkan 30 orang dalam bulan September. Nah, sehari satu. Nah, kan? Gitu ya. Nanti baru ini ada output-outputnya. Misalnya kalau kalau kegiatan membuat Google akun Google berarti outputnya apa? Ya akun Google gitu ya. Membuat jadwal menikahkan outputnya apa? Ya ini jadwal menikahkan ya bentuk Excel atau bentuk apalah gitu ya. Nah ini outputnya disesuaikan. Jadi ini intinya agenda 3 ini Bapak Ibu menurunkan isu di sini. Nah, nah, ini semua untuk membentuk karakter Bapak Ibu di sini. Ya, tadi yang di sebelumnya sini ini latsarnya ya. Nah, Bapak Ibu itu nanti akan dibentuk
ininya, dibentuk karakternya, situnya. Nah ini, dibentuk karakternya. Nah terus ini apa ini Pak Rois ya? Pembentukan profesionalisme. Ini dilakukan di tempat kerja masing-masing. Misalnya Mbak Anissa ini sebagai guru di sini harus didiklat di tempat kerjanya. Kalau kayak orang baru masuk pegawai toko ya kan bisa pakai baju putih, terus ada tulisannya train training, atau lagi magang kan gitu ya. Ini diajari Mbak siapa? Mbak Anissa. Mbak Anissa ini cara ngajar yang benar tuh gini loh. Ya, Pak Denny misalnya. Pak Denny cara menikahkan yang benar tuh begini. Ya, terus ini kalau cara menerima amplop yang benar tuh begini. Biar nggak kelihatan orang, ya, nerima amplop tuh begini caranya. Jadi pas selesai itu langsung ngumpet di toilet atau di ini nanti langsung di situ ya. Nah, ini penguatan kompetensi. Ini unit kerja masing-masing. Ya, ini bisa dilakukan senior atau kepala kantor. Ya, kalau misalnya kepala sekolah atau guru bisa. Penguatan bidang tugas. Ini tanggung jawab dari unit kerja Bapak Ibu masing-masing. Ya, ini kok balik sini lagi. Nah, terus apa sih aktualisasi itu, ya, Mas Diva? Aktualisasi itu apa? Pak, proses menjadikan Mhm, mata pelatihan yang telah dipelajari atau ilmu-ilmu yang mhm. dipunyai dipraktekkan atau diaktualisasi, dinyatakan atau dijadikan, dinyatakan Oke. Jadi dari teori menjadi apa, Mas Diva? Teori menjadi kenyataan, teori praktek atau kenyataan praktek. Konsep menjadi menjadi konsep menjadi konteks. ini di sini. Nah, Oh, ini di sini ada ada. Oh, konstruk. konstruk. Oke, Gagasan menjadi kegiatan atau ya, realita. gagasan kegiatan atau realita. Ya, ada ini udah ada. Nanti nih file ini akan saya bagi di chat ya, termasuk contoh-contoh rancangan aktualisasi ya, ada. Enak tuh. Nanti Bapak Ibu, tapi saran saya ya, Mas Bagus, contoh-contoh yang saya berikan jangan terlalu dicontoh. Nah, karena itu bukan yang paling benar atau paling terbaik, enggak. Ya, karena nanti di sini ada tulisannya ini di sini. Kita lihat ya dari LAN ini. LAN itu apa, Mas Diva? Tahu LAN nggak? Yang kemarin MOC itu, Pak. LAN ya. Kalau LAN itu kan misalnya 1 tambah 1 kan itu LAN ya. Kalau ya, kalau main itu kan 1 kurang 1. Ini dibaca ini Mas Diva ini. Apa ini? Tidak ada format yang baku dalam penyusunan rancangan aktualisasi, baik alur maupun cara. Nah, jadi ini nggak ada yang baku. Kalau nanya Pak Rois, mana dong contohnya yang paling terbaik, terbenar? Nggak ada, ya. Karena ini, tetapi harus memuat ini Bapak Ibu. Judul ini, nah, ini memuat ini ya, gitu ya. Mas Fadlan, kalau mau bikin rancangan aktualisasi nanti ini memuat seperti ini. Nah, dari contoh-contoh yang saya kasih nanti itu dikreasikan sendiri, ya, sesuai dengan selera masing-masing. Tapi jangan dikasih gambar-gambar ya. Terlalu apa dikasih hiasan-hiasan gambar gitu jangan. Ini yang format yang formal aja ya. Kayak nyusun skripsi itu loh. Ya. Nah, kayak gitu ya. Ini udah pada lulus semua kan ya S1 ya? Ijazahnya beli atau dapat? Asli, Pak. Asli. Asli. Bapak. Ya, saya takutnya ijazahnya beli di Alhamdulillah. sana, di dekat tempat saya dulu, Pasar Pramuka di Jakarta. Besar Pramuka Jakarta.
tempat beli burung di sana itu. Burung beli itu apa namanya? Piala-piala itu loh. Kerajin apa? Piala kalau Bapak Ibu. Apa namanya? Stempel. Di situ tempat bikin itu. Pasar Pramuka dekat tempat saya dulu. Saya sering lewat situ. Nah, ini ya aktualisasi. Nah, kalau habituasi apa? Pak Fadlan, habituasi, habit. Nah, apa itu habit? Proses pembiasaan diri, Pak. Pembiasaan diri. Oke, ya. Pembiasaan diri untuk apa? Membiasakan Untuk apa ini? berperilaku sesuai nilai-nilai Ya, nilai apa? yang nilai-nilai tertentu sehingga terbentuk karakter diri ideal melalui proses Mm-mm. internalisasi dan dipersonifikasi melalui intervensi tertentu di tempat kerja. Ya, ini ribet ya kata-katanya, tapi intinya pembiasaan. Habit, nah, habit. Habit itu kan orang-orang yang kecil-kecil tuh ya, habit ya. Hobbit, Pak. Oh, Oh, itu ini habit ya, bukan. Kirain habit ya. Itu. Ini habituasi pembiasaan diri ya. Tuh. Nah, kemudian Bapak Ibu, agenda 4 itu ya ini. Nanti Bapak Ibu merancang aktualisasi, melaksanakan, menghabituasikan. Ini waktunya kurang lebih 1 bulan berapa itu? Enggak ada 2 bulan ya. Nah, jadi kalau membuat proyek atau program ini nanti yang waktunya masuk ya, mencukupi. Jangan over waktunya ini. Ya, karena Bapak Ibu nanti harus melaporkan ini. Ini nanti di final Bapak Ibu yang klasikal ya. Datang ke BDK ini nanti Bapak Ibu. Datang ke BDK nanti ujian ini. Ujian seminar laporan aktualisasi ya. Nah, nanti ini dinilai kalau ini lulus ya insya Allah pelajarnya juga lulus kan gitu. Kalau ini nggak lulus ya nggak lulus. Ya. Jadi penting sekali. Nah ini diagramnya sama kayak yang tadi yang nggak usah pusing. Intinya inilah agenda 3 isunya diambil dari situ itu aja. Nggak usah pusing. Nah ini metriknya. Metrik ini kalau yang dipakai di Kemenak lebih simpel dari ini Bapak Ibu. Ini kan ada berapa? Sama nomor ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tetapi di kita di BDK ini pakai yang 6 kolom. Nah, ini meringankan Bapak Ibu ya. Meringankan Bapak Ibu. Nanti tak kasih contohnya. Ya, silakan dicek ya. Kolomnya ini dihapus 1 sih kalau nggak salah. Yang apa ya? Nanti dilihat sendiri lah. Ya, ini berkaitan dengan agenda 2 kalau nggak salah di sini. Terus ini apa ya? Saya lupa. Nanti ada di contohnya. Ya. Nah, ini nanti saya share filenya. Kalau di kementerian lain, Kementerian Hukum, kemarin saya ngajar Kemenkum, ya, 10 kolom Bapak Ibu. Wah, ini Bapak Ibu harus bersyukur karena cuma 6 kolom. Ya, jadi nggak terlalu pusing. Nah, ini menetapkan isu tadi ya. Bapak Ibu ini bahasa Jawanya nih. Environmental scanning, kemudian problem solving, analisis. Ya. Harus peduli terhadap lembaganya Bapak Ibu. Kantor itu harus Bapak Ibu peduli terhadap kantor. Biar bisa ini ketemu isunya. Nah ini kriteria isunya kemarin. Harus aktual ya. Tadi misalnya ada kasusnya yang kemarin itu. Yang seorang penghulu ya. Sudah menikah laki-laki tapi kalau pulang itu mampir ke rumah janda. Ya, Mbak Agnes di KM 10. Ya, mampir di situ dia ternyata itu rumah seorang janda muda atau janda kembang. Ini aktual memang. Memang itu aktual, tapi dia nggak layak. Nggak halayak ini. Tidak menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini cuma hajat hidupnya yang mereka berdua aja kan gitu. Dan nggak ada hubungannya dengan kantor. Kemudian problematik, ini kompleks ya permasalahannya. Ini bukan hubungan ya. Bukan hubungan percintaan ya problematiknya ini.
tapi ini hubungan dimensi-dimensi. Kalau kata Gus Dur dulu, krisis multidimensi. Wah, dimensi banyak, segala sektor ya masalah. Kemudian layak. Nah, ini layak. Layak. Nah, layak ini contohnya Pak Akul. Kemarin udah saya kasih contoh ya. Layak itu misalnya Pak Akul Ahwan ini sebagai apa Pak Akul? Penghulu atau penyuluh? Dulu, Pak. Penghulu ya. Pak Akul Ahwan ini sebagai penghulu pengen mengadakan bimbingan perkawinan itu menggunakan sebuah bioskop atau teater atau layar besar gitu ya di KUA-nya. Nah, terus Pak ini mau mengadakan itu seharga berapa miliar gitu ya. Pengadaan gedung bioskop untuk KUA mana gitu. Nah, ini nggak realistis Pak Akul ya. Saya sarankan jangan mengangkat isu itu ya. Karena itu nggak bakal terrealisir atau dikabulkan ya. Jangankan sama kepala KUA-nya, sama kepala kanwilnya aja belum tentu dikabulkan nih. Kalau minta itu layar lebar gitu ya. Nah ini. Nah isu itu harus memuat fokus dan lokusnya. Pasti dong. Ya, lokus dan fokus. Ya, fokusnya apa dan di mana kan gitu ya. Ya, seperti itu. Nah itu untuk bagaimana menurunkan isu tadi Bapak Ibu ya. Nah, terus ini kegiatannya. Yang dimaksud kegiatan itu apa sih? Gitu. Kegiatan itu apa ya? Nah ini, kegiatan itu ini maksudnya. Kan ini ada kegiatan tadi yang di mana? Yang di sini tadi. Kok terima kasih. Mana ya tadi? Ini loh, nomor kegiatan. Nah, apa sih kegiatan itu maksudnya? Nah, kegiatan ini maksudnya tadi mana? Nih, kegiatan ini. Gagasan atau aktivitas kreatif. Ya, ya kalau Bapak Ibu misalnya ini nama proyeknya adalah pembuatan eh, pembuatan media pembelajaran untuk apa ini Bu Asifa tadi guru ya? Guru apa ya? Saya penyuluh, Oh, Bapak. penyuluh. Yang guru siapa? Oke. Bu Dewi ya? Seguru Budewi. Bu Halimah, Pak. Pak Denny. Iya, Pak Pak. Denny, Saya, Pak. guru apa Bu Dewi? Saya guru kimia, Pak. Nah, ini misalnya judulnya pembuatan, kemarin ada tuh kimia yang memakai ini Bu Dewi, mengangkat lab virtual ya, untuk pembelajaran. Ya. Nah, karena di sana tidak tersedia alat-alat yang mencukupi dan kalau dia itu lagi pembelajaran tentang atom katanya. Oh Kalau ya. tentang atom itu kan kompleks ya. Nah, dia lebih bagusnya pakai media online atau media apa digital. Jadi lab virtual untuk visualisasi atom. Nah, itu nanti kegiatan yang pertama misalnya menyiapkan eh, menyiapkan atau yang pertama konsultasi dulu ya. Konsultasi dengan mentor gitu kan. Untuk menyiapkan rancangan aktualisasi. Yang kedua di sini eh, melakukan asesmen awal terhadap siswa pemahaman tentang teori atom ya di sini. Nah, nanti tahapannya diuraikan di sini. Kemudian yang ketiga menyiapkan laboratorium virtual. Ya. Misalnya kalau ada yang harus di-download atau bagaimana kan gitu ya. Nah ini kegiatannya di situ. Jadi kegiatan itu ini gagasan atau aktivitas kreatif, ya. Gagasannya. Tahapan ini nanti bagian dari setiap kegiatan ini. Ya.
Ya, bisa 2 atau 3 per kegiatan ini tahapannya bisa 2 atau 3 ya, atau 4 boleh. Tuh. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Ini saya sambil share dulu ya. Share apa namanya? File-file. Nah, file-file ya. Sekali lagi saya sampaikan, eh, sekali lagi saya sampaikan ini jangan terlalu ditiru. Nah, saya kasih contoh ini. Ya, saya share di chat ya. Ini pokoknya jangan terlalu ditiru ya. Silahkan Bapak Ibu download, tetapi jangan terlalu ditiru ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ini Mbak Nain apa udah paham atau bingung? Mbak Anissa ini. Udah paham belum ini Mbak Anissa? Insya Sudah ya? Sudah jadi untuk rancangan sementara ini aktualisasinya? untuk yang akan diambilnya sudah ada, tapi memang masih dalam Mm-mm. proses pembuatan dan penyempurnaan juga sih Pak. Oke. Sama satu lagi Bapak Ibu ini yang belum dapat mentor siapa? Mentornya udah dapat semua belum? Yang belum dapat tunjuk tunjuk tangan atau angkat tangan. Belum dapat mentor, segera lapor ya ke ke atasan. Pak, saya belum dapat mentor ini. Nah, gitu ya. Nanti biar ditunjuk mentornya. Siapa yang menjadi mentor. Nah, Bu Anissa ini saran saya, ini kan sudah saya bagi filenya nih. Jadi Bapak Ibu semua bikin file ya berjudul Rancangan Aktualisasi Anissa Nur Fatwa misalnya kan. Ya, biasanya kan gitu. Apa awal ya. Nanti file itu boleh kosongan dulu nggak apa-apa Microsoft Word. Nah, nanti kan biasanya terus setelah diisi sama Mbak Anissa, nanti berubah nama filenya. Anissa Nur eh, Rancangan Aktualisasi Anissa Nur Fatwa 1. Nah, nanti terus lanjut lagi hari berikutnya rancangan aktualisasi Anissa 1 oke. Nah, atau 1 edit kan gitu ya. Nah, nanti sampai yang terakhir namanya rancangan aktualisasi Anissa Nur Fatwa final 0. Nah, jadi paling terakhir ya. Toh. Nah, gitu. Biar Bapak Ibu ada semangat untuk mengisi atau mengetik. Nah, mengetik itu bisa dibantu oleh AI. Nah, tapi harus dihaluskan ya. Harus dihaluskan. Ya. Apa temanya Mbak Anissa? Isunya apa? Kalau saya di sini kan memang saya formasinya sebagai dosen ya Pak, tapi Oh, dosen. ya saya sebagai dosen, tapi di sini saya untuk unit Penempatan. ya untuk penempatannya saya di perpustakaan, Mm-mm. petani perpustakaan juga karena memang masih berkaitan nih Pak dengan prodi saya. Nah, maka untuk rencananya itu di sini saya melihat isunya itu belum optimalnya pelayanan pada layanan referensi di UPT Perpustakaan. Layanan referensi yang seperti apa yang belum optimal? Ya, jadi di sini itu ada riset corner nih Pak.
ada riset corner yang mana juga peminatnya itu juga terhitung banyak, baik itu dari mahasiswa maupun dari para dosen. Hmm. Nah, kemudian juga di sini adalah kendalanya adalah kurang eh, SDM-nya, Bapak, kurang SDM. Pustakawannya belum ada. Ada Bapak, tapi kan untuk pustakawannya dibagi-bagi ya Pak. Ada di bagian pengolahan, kemudian juga Mm-mm. pelayanan, kemudian juga di bagian layanan juga itu macam-macam lagi. Ada yang di ruang layanan sirkulasi atau simpan pinjam koleksi perpus, kemudian di layanan referensi yang di bagian skripsi, kemudian juga di layanan referensi yang di bagian referensi Islam. Nah, jadi masing-masing itu petugasnya masing-masing kurang lebih ada 1 sampai 2 orang di masing layanan. Nah, untuk di layanan referensi ini kebetulan hanya ada 1 orang dan memang dirasa masih kurang. Jadi di sini saya mengambil isu tersebut karena dilihat dari peminatnya juga banyak ya, terutama dari mahasiswa yang mau menyusun skripsi, yang membutuhkan bantuan kepada para pustakawan yang datang, mereka datang ke perpustakaan untuk meminta bantuan terkait dari hal konsultasi mengenai skripsi dan lain Hmm. sebagainya seperti itu, Pak. Kira-kira solusinya Mbak Anissa bagaimana? Nah, jadi untuk solusinya di sini yang saya rencanakan itu adalah nanti finalnya itu ada di sini ada inovasi layanan baru yang menjadi bagian dari riset corner tersebut, yaitu adanya living collection, Pak. Living collection itu bagaimana? Ya, jadi living collection itu nanti kalau misalkan yang terdengar secara umum di koleksi di perpustakaan kan mungkin buku, ya, baik itu tercetak maupun yang digital. Nah, ini living collection dalam artian koleksi hidup. Jadi koleksinya itu dari manusia, Pak. Terus gimana? Nah, jadi nantinya saya akan melakukan pendataan ya, karena memang riset corner ya, Pak. Jadi lebih ke Koleksi penyusunan apa skripsi. dari manusia itu gimana maksudnya? Ya, jadi nanti akan saya data dosen-dosen ya atau pengajar di kampus yang pernah mengajar mata kuliah metodologi penelitian yang nantinya akan dipilih kembali. Hmm. Nah, jadi nanti akan jadi pemustaka itu ya pemustaka atau pengunjung ya dari mahasiswa yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam hal menyusun skripsi, apalagi mereka yang sudah semester atas sudah lebih dari 8 semester. Nah, itu akan terbantu dengan adanya living collection ini karena akan berkonsultasi secara langsung dengan Hmm. orang tersebut yang memiliki keahlian di bidang metodologi penelitian. Oke. Itu kalau ada yang cewek boleh boleh saya pinjem nggak itu living collection? Ya, ya, bawa ke rumah gitu koleksi kan. Ya. Nah, itu nanti eh, karena ini menyangkut dengan SDM ya Mbak Anissa, itu nanti harus dipastikan benar dengan mentor bahwa para living collection ini bisa untuk mengikuti programnya Mbak Anissa ini. Gitu. Jangan jangan karena ini Mbak Anissa hanya sebatas dianggap program, ini kan cuma program latsar aja gitu kan. Ya, nggak usah kita ikuti lah gitu kan. Nah, ada penguat nanti surat edaran atau apa dari penguasa di situ. Baik itu mungkin kepala UPT-nya, perpustakaannya, atau mungkin bahkan dari rektorat untuk menunjang programnya Mbak Anissa ini. Nah, bahwa living collection ini wajib guru apa dosen yang ditunjuk itu wajib untuk mau kan gitu ya. Iya. Nah, jangan sampai nanti mereka nggak mau atau ada kendala waktu misalnya. Itu gimana ngatasinya? Nah, itu jadi langkah pertama itu sebelum ke tahap ke proses intinya ya Pak. Jadi saya Mm-mm, akan melakukan pendataan terlebih dahulu ya. mm-mm, Tentunya dengan konsultasi ya dengan mentor, mm-mm, pendataan mengenai data-data dosen yang memang pernah mengajar mata kuliah metodologi penelitian atau memang bidang keahliannya di bidang tersebut. Nah, kemudian juga setelah mendapatkan itu ya Pak, data-data siapa sajanya, maka saya mm-mm. itu akan mengumpulkan terlebih dahulu ya
membuat pemetaan juga. Mm-mm. Setelah itu menyaring dosen, nama-nama dosen tersebut. Mm-mm. Nah, kemudian baru rencananya saya akan dan juga dengan meminta bantuan ya dari kepala perpus, kemudian juga dari pihak yang mungkin memang ada kuasanya ya seperti itu Pak untuk menyebarkan form. Form ini isinya berupa mereka itu apakah bersedia atau tidak gitu untuk menjadi bagian dari living collection ini. Kalau misalkan yang Hmm. bersedia, nah baru nanti saya data lagi. Nah, jadi yang akan dijadikan sebagai living collection yang mereka yang memang sudah bersedia. Hmm. Itu Yang sudah bersedia. Nanti ini berbayar nggak? tidak Bapak. Mereka kira-kira bersedia nggak para Nah, dosen? jadi kalau yang sudah bersedia itu nanti bisa disesuaikan lagi untuk pelaksanaannya. Apakah memang Mm-mm. biasanya kan memang untuk dosen kan memang kegiatannya tidak hanya mengajar saja ya Pak ya. Jadi Iya. bisa disesuaikan kembali dengan kemampuan beliau-beliau kapan bisanya. Jadi Mm-mm. istilahnya juga pihak perpustakaan ini nantinya sebagai pihak administratif ya untuk sebagai jembatan antara mahasiswa dan juga dosen Mm-mm. tersebut. Nah, nanti kalau untuk pelaksanaannya bisa secara langsung bertemu atau mungkin bisa secara online, baik itu via Zoom atau Google Meet seperti itu, Pak. Jadi menyesuaikan kembali dengan kesediaan, dengan bisanya para dosen yang bersedia tersebut bisanya kapan seperti itu. Mm-mm. Nah, terus juga Mbak Anissa nanti dibikin prosedurnya, prosedur pelayanannya gitu. Apakah ini harus pelayanan one on one atau pelayanan sendiri atau harus kolektif gitu kan? Jadi saya kalau mau menyewa mau living collection yang metodologi ini, apakah harus ada kuota berapa orang dulu, 5 orang dulu, baru nanti dia tayang kan gitu ya, tampil gitu kan. Nah itu dibikin ya prosedurnya Mbak Anissa, dirancang gitu kan. Ya tentunya kalau dalam bayangan saya pasti ini tidak akan pribadi ya. Iya. Pelayanannya misal satu mahasiswa aja terus dia tanya jawab gitu. Tak pikir lebih efektif kalau beberapa orang mahasiswa dalam satu kali bimbingan tadi atau apa namanya pelaksanaan living collection tadi gitu ya. Ya, Ya, itu baik, Bapak. gimana kalau menurut Mbak Anissa? Ya, Apa memang langsung banyak orang atau? kalau untuk sementara sih belum ada ya, Pak, karena Mm-mm. memang juga di di rancangan saya juga ada ya Pak kegiatannya salah satunya itu menyusun alur prosedur Ya, pemanfaatannya. betul. Nah, itu juga nanti mulai dari mengidentifikasi kebutuhan mahasiswanya apa. Ya, Mm-mm. sejauh ini masih mungkin masih un- untuk masih ini ya Pak, masih sekitar 1 sampai 2 orang gitu. Jadi Mm. dalam bayangan saya ya sejauh ini Pak belum belum fix apakah itu untuk layanan personal ataukah untuk kelompok gitu. Oh gitu, karena tapi kan tadi kata Mbak Anissa banyak itu yang butuh referensi gitu kan. Tapi Ya, khusus betul Pak. yang apa? Khusus yang metodologi penelitian ini mungkin belum anu ya. Belum Iya, pada tahu juga mungkin Mbak Anissa. iya, iya belum karena memang juga keterbatasan di sini gitu. Jadi Mm-mm. mahasiswa yang bertanya itu yang datang ke perpustakaan terus langsung bertanya ke bagian pustakawannya saja gitu Pak. Hmm, iya, iya. Nah, nanti ada proses atau tahap kegiatan juga untuk membuat sosialisasinya mungkin Mbak Anissa. Iya, iya. Apakah itu via pengumuman di situ di Mhm. internal perpustakaan atau ruangan perpusnya atau lewat medsos ya, medsos di kampus yang lebih luas gitu. Misalnya ini lewat IG, eh sekarang ada loh living collection ya, dari perpustakaan UIN mana Saizu ya. Ya, jadi Bapak Ibu bisa loh mendapatkan eh, layanan konsultasi metode
metodologi penelitian misalnya kan gitu. Rencana cuman baru satu anu ya, mata pelajaran atau mata kuliah itu ya. Iya Pak, baru satu itu karena memang rencananya mau difokuskan nanti yang memakainya itu atau pemustakanya itu adalah mahasiswa yang memang Nyusun itu skripsi. ya sedang menyusun skripsi, apalagi yang sudah semesternya sudah banyak itu Pak, semester 9, 10, Ya, 11 itu seperti itu. bagus itu. Ya, Ya, dibidik di situ. Wah, luar biasa nih Mbak Anissa ini bisa melihat apa ya, peluang yang celah yang memang bisa digarap untuk rancangannya nih. Ya, ya dilanjutkan Mbak Anissa ya. ya Mm-mm. baik Bapak, terima kasih. Mm-mm. Bapak Ibu yang lain ada yang mau tanya? Mungkin ada kendala? Sudah mulai ya memilah-milih isu ya. Isunya dipilih dan kan udah di ini kemarin di USG ya. Kayak orang hamil aja di Udah, USG ya. ya Ya, Pak. hasilnya kan ketemu yang peringkat nomor satu. Peringkat nomor satu itu artinya dia paling urgent untuk diselesaikan ya. Bobotnya paling tinggi Bapak Ibu. Ya. Tapi itu juga tergantung komunikasi dengan mentor. Misalnya hasil analisis pakai APKL dan USG misalnya itu nomor satunya ketemu, tapi begitu dikonsultasikan si pimpinan pengen yang ini gitu ya, boleh, nggak apa-apa. Karena memang mentor itu yang bertujuan ini. Nah ini makanya ini Bapak Ibu, nanti dibaca-baca ya ini ya. Nih, nah ini tugas mentor dan coach yang di sini. Ya, ya, jadi mentor ini penting sekali nih, memberikan persetujuan terhadap list isu yang diidentifikasi gitu ya. Ya. Ini semuanya mentor. Nah ini mentor ini mengarahkan dan membimbing. Ya. Kalau ini kan ya biasanya kalau mengarahkan apa ini Bapak Ibu? Ya Pak Fadlan ya Mas Fadlan. Kalau mengarahkan biasanya kan perempuan. Kalau yang laki-laki ini apa ini Mas Diva. Ya. Yang perempuan mengarahkan, kalau yang laki-laki biasa mendorong. Ya. Mendorong, memberikan motivasi ya. Ini kalau yang perempuan mengarahkan. Ini mentornya mengarahkan dan membimbing penetapan isu ya. Ya, pemilihan core dan gagasan penyelesaian isu. Ya, nih. Jadi nomor satu memang harus konsultasi ya, dengan mentor. Gitu ya, Bapak Ibu. Nanti dibaca-baca ini ya. Ya, ini udah terima kasih. Baik, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Untuk PPT yang itu sudah dikirim belum gitu Bapak nggih? Yang Yang mana? baru saja dengan share nih kita tadi. Oh, belum ya? Belum ya? Sepertinya belum. 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 Oke, saya cek dulu ya. Yang sinkronus 2 berarti ya. Nah, itu udah. Sinkronus 2 ya. Ya, saya berharap dengan bekal yang banyak ini, Bapak Ibu harus segera jadi ya. Hmm. Tapi ya direnungkan juga Mas Diva ya. Mas Diva harus merenungkan juga. Karena kan gini, kita bisa mendapatkan isu nanti diendapkan dulu kan. Setelah berapa hari kita mikir lagi. Tadi Bu Anissa, oh tak pikir jangan metodologi dulu deh, mata ininya, mata kuliahnya. Nah, nanti
diendapkan, direnungkan. Nah, nanti ketemu. Sambil ini biasanya apa? Kalau ini ya, Mas siapa ini? Mas Bagus ya, sambil di mana? Di WC, ya. Lagi di WC gitu, cari inspirasi. Ya, sambil nongkrong ya, nongkrong di kafe, ya. Cari inspirasi ini, Mas Fadlan ya. Itu Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Ya kalau nggak ada kita cukupkan dulu. Besok soalnya besok ini lagi nih, bimbingan lagi sama saya. Biar nggak bosan. Jadi terima kasih Bapak Ibu atau Mas Mbak yang saya hormati untuk coaching agenda kali ini kita cukupkan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bapak. Oke, sama-sama. Sampai berjumpa besok ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nih, bisa live nih. Oke, sudah.